Bunda Mikail. Baik, silakan Asla. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'adiyati dubha. Famuriyati qadha. Famugirati subha. Wa asarna bihi naqa'a. Fawasatna bihi jam'a. Innal insana lirabbihi lakanud. Wa innahu ala dzalika lasyahid. Wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur wa husila ma fis sudur. Inna rabbahum bihim yawma idzil lakhabir. Shadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Asla. Masya Allah, tabarakallah. Salam ya buat Umi ya. Bunda Mikail belajar banyak juga nih tentang literasi dari Umi Asla. Masya Allah. Baik, kemudian sambutan dari Ibu Kepala Sekolah yang berhalangan langsung saja kepada Ibu Wakil Kepala Sekolah, Ibu Nemia Manua SPD. Silakan, tafadhol Ibu Mia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam. Salawat serta salam selalu tercurah untuk Rasulullah SAW beserta keluarganya, sahabatnya, dan kita semua yang hingga yaumul akhir. Apa kabar ayah bunda, wali murid TK IT Iqra hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Kita ada yel-yel ya Bu. Yel-yel apa? Kalau betul. tadi, iya, ada kalau dipanggil wali murid TK IT Iqra. Jawabnya gimana Bu Devi? Tangguh, siap. Siap, bersinergi. Tangguh, bersinergi. Tangguh, bersinergi, istiqomah, yes, Allahu Akbar. Jadi kalau itu apa ya? Kenang-kenangan atau warisan warisan dari beberapa tahun yang lalu, Bu. Kita tetap bersinergi dengan FKKS tentunya. Terima kasih untuk kerjasamanya. Pada hari ini pun webinar dibantu oleh FKKS. Terima kasih kami sampaikan. Yang kami hormati orang tua murid, wali murid TK IT Iqra, pada Bu Sumarti yang terakhir sudah hadir sejak pagi. Kemudian kepada Ibu Guru, selamat semangat, tetap semangat, PTM telah dimulai, semoga selalu dalam lindungan Allah. Hari ini adalah webinar tentang pengembangan literasi numerasi dasar di TK. Semoga bisa menjadi langkah awal buat kita menyiapkan anak-anak kita bagaimana mengembangkan kemampuan berbahasanya, bukan sekedar bisa membaca, tapi bagaimana memaknai sebuah kalimat atau sebuah pesan yang mungkin sederhana, tapi adakah komunikasi dua arah yang akan terjadi. Mudah-mudahan hari ini materi yang disampaikan Bunda Marti menjadi bekalan apa yang harus dilakukan orang tua dan bagaimana Bu Guru pun untuk mengembangkan potensi-potensi anak didik. Terima kasih. Salam dari Bu Hafifah. Mohon maaf belum bisa bersamai kita semua. Semoga hari ini jadi semangat buat kita bahwa anak-anak butuh pendampingan dan tetap butuh stimulasi dari orang tua dan guru. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jazakillah khair, Ibu Mia. Selanjutnya sambutan dari Ketua FKKS TK IT Iqra ada Ibu Hima. Assalamualaikum. Hari ini Bu Hima nanti ada slide videonya ya Bu. Bu Hima pun alhamdulillah sedang perjalanan tapi semalam sudah kirimkan. Ini ada sambutan atau pengantar
Baik. Kemudian kita langsung masuk saja ya. Sebelumnya saya bacakan dulu biografi Ibu Sumarti ya. Ada slide-nya. Ada sambutan dari Bu Hima dalam bentuk video, Bu Devi. Oh, review. Baik, maaf. Suara kecil sekali, Ibu ya, mohon maaf. Wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah diberikan kepada kita semua. Salawat dan salam selalu tercurah kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarganya, sahabatnya, dan orang-orang yang selalu senantiasa berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai akhir kiamat kelak. Yang saya hormati Ibu Siti Hafifah selaku Kepala Sekolah TPI Pro, yang saya hormati Ibu Mia selaku Kepala Sekolah TPI Pro, yang saya hormati para orang tua murid TPI Pro, dan yang saya sayangi para guru TPI Pro. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat, bisa mengikuti kegiatan ini sampai selesai, dan semoga kegiatan ini dapat bermanfaat. Sebelumnya saya memohon maaf, untuk kali keduanya saya belum bisa membersamai para orang tua murid untuk mengikuti kegiatan FKKS ini karena lagi-lagi bersamaan dengan kegiatan saya yang lain. Saya doakan semoga kegiatan hari ini berjalan dengan baik, berjalan dengan lancar, tidak ada kendala yang berarti. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah hari ini FKKS kembali dapat menyelenggarakan webinar CBI Fonik, yaitu kegiatan tahunan yang sudah dicanangkan oleh FKKS unit TK periode ini. Alhamdulillah ini tahun ketiga FKKS mengadakan webinar CBI Fonik ini yang bertepatan dengan bulan deklarasi. Tujuan FKKS mencanangkan kegiatan webinar CBI Fonik ini adalah sebagai salah satu bentuk komitmen kita sebagai orang tua untuk siap bersinergi dengan sekolah dalam menyelaraskan pelajaran yang didapatkan oleh putra-putri kita di sekolah agar dapat kita bantu kembangkan dan optimalkan di rumah. Oleh karena itu, dengan sekolah agar hasil yang tema pengembangan literasi numerasi di TK. Hal ini terkait kesiapan putra-putri kita menghadapi tingkat pendidikan sekolah dasar. Bukan hanya bisa membaca dan menulis, akan tetapi kita persiapkan putra-putri kita untuk dapat berbahasa, memahami makna dari setiap apa yang mereka baca, sehingga anak tersebut akan memiliki wawasan yang lebih dari sekedar dapat membaca. Saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Marti selaku penyusun metode CBI Fonik ini atas kesediaannya kembali berbagi ilmu kepada kita semua para orang tua murid TPI Pro. Insya Allah ilmu dan informasi yang beliau sampaikan hari ini sangat bermanfaat bagi kita para orang tua yang concern dengan pendidikan putra-putri kita semua. Maka pesan saya, siapkan catatan untuk mengikat ilmu agar kita tidak lupa dan bisa kita terapkan dalam mendidik putra-putri kita, dan juga siapkan pertanyaan-pertanyaan terbaik agar diskusi bisa berkembang. Diskusi hari ini dapat berkembang, insya Allah. Demikian kiranya dari saya. Sekali lagi terima kasih atas waktu yang diluangkan para orang tua murid untuk kembali
kembali bersinergi dengan sekolah dalam bidang pendidikan, membantu putra-putri kita mengoptimalkan putra-putri kita dalam pelajaran CBI foniknya. Insya Allah. Saya cukupkan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Jazakillah khair, walaupun lewat rekaman video dan suara, Ibu Hima, semoga selalu sehat-sehat, memimpin kami para orang tua untuk bersinergi dengan sekolahan TKI Ikro. Baik, tanpa berlama-lama lagi, saya bacakan dulu sebelum masuk ke acara biografi Ibu Sumarti M. Takhir. Beliau lahir di Kediri 11 Agustus 1970, menikah dengan 4 anak, dan sederet prestasi beliau seperti yang ada di layar. Masya Allah nih, kita kedatangan Ibu Marti, dan TKI Ikro punya pembimbing seperti Bu Marti yang mempunyai sederet prestasi, termasuk pemilik hak cipta model pengembangan bahasa Indonesia anak usia 4 sampai dengan 8 tahun dengan merek CBI Fonik, 50 judul buku cerita anak dan buku panduan pengasuhan anak. Tanpa berlama-lama lagi, silakan Ibu Sumarti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya bisa share screen? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Ibu Marti? Alhamdulillah, baik Bun, sehat. Sehat, terima kasih. Iya, mohon maaf nih, masih suaranya ini karena 2 hari ini saya harus di Kemendikbud untuk menyusun standar literasi guru. Jadi nanti guru itu akan diukur standar literasinya. Nanti siap-siap aja. Jadi bukan hanya muridnya, tapi gurunya. Semoga sehat-sehat selalu Bu Marti. Baik, jadi bukan hanya literasi, tapi juga numerasi. Nah, hari ini yang akan saya sampaikan kepada ayah dan bunda semuanya itu bukan hanya literasi, tapi juga numerasi. Ternyata literasi sama numerasi ini saling bersinggungan, dan nanti orang tua bisa memberikan bantuan atau memberikan dorongan ketika di rumah itu sampai sejauh mana yang bisa di-up oleh orang tua dan apa yang harus dilakukan sehingga alih-alih pingin anaknya literasinya bagus tapi tambah rusak. Nah, itu yang harus kita hindari. Terus yang kedua juga alih-alih menjaga otak anak ternyata ketinggalan. Nah, itu kan berapi itu. Ya, oke. Baik, saya akan share screen. Tadi sudah dibacakan. Jadi literasi keaksaraan dan numerasi ya. Itu yang sini. Jadi ini yang terjadi. Jadi yang sekarang yang saya tulis di sini adalah kecakapan literasi yang awal itu bukan hanya sekedar mampu merangkai huruf dan suku kata. Nah, selama ini kalau ayah bunda yang di Ikro sudah paham, tapi ternyata di luaran sana, apalagi sekarang yang ke Ikro itu adalah bukan hanya yang anaknya di Ikro, tapi banyak juga yang di luar Ikro, itu yang pertama. Terus yang kedua, sudah hampir 1,5 tahun anak-anak ada di rumah. Nah, sehingga tidak jarang orang tua itu mengeleskan karena ingin anaknya lebih cepat gitu. Apakah itu salah? Nah, di sini bukan masalah salah dan benar. Di sini masalah tepat atau tidak tepat. Karena mungkin akan merasa tepat kalau di rumah daripada nggak ada mainan kan kita. Nah, merasa tidak tepat karena kalau tempat lesnya tidak sesuai dengan kebutuhan anak. Nah, itu. Jadi kita sekarang
mengambil satu sikap itu baik hikmah ya, bukan baik salah dan benar. Nah, ini yang juga harus kita ajarkan kepada anak-anak, bahwa dalam hidup itu selalu ada dilema. Nah, dari dilema itulah kita mengajarkan kepada anak untuk memilih jalan yang tepat, ya. Tepat itu artinya adalah benar konsepnya, ya, sesuai caranya, itu namanya tepat, ya. Nah, jadi ini yang paling banyak ya, anak mempelajari huruf dengan cara menghafalnya A, B, C, D, E, F, G, dan lain-lainnya kayak gitu ya. Nah, ini di luaran sana ternyata bukan hanya di sini, hampir di seluruh Indonesia gitu ya. Bahkan kemarin kami mengadakan uji publik ya tentang keaksaraan itu ke guru-guru terbaik di Indonesia ya, guru berprestasi di Indonesia, baik di tingkat Indonesia bagian barat maupun Indonesia bagian timur ya, di salah satu kanal TV daerah itu ya. Selama masa pandemi ini, karena ingin anaknya tidak mau lepas dari pembelajaran, akhirnya guru-gurunya membuat video tentang A, B, C, D, E, F, G, dan lain-lainnya. Dan setelah itu diharapkan nanti orang tua di rumah mengajari setelah anaknya hafal huruf. Nah, hasilnya apa? Hasilnya anaknya tetap aja nggak ngerti gitu. Yang ada adalah malah berantem anak sama orang tua. Karena apa? BU. Kan bu kan kalau orang dewasa gitu kan. Dia anaknya enggak, bukan bu ma. BU, orang B sama U kok bu gitu. Terus kemudian DI. D, enggak, DI, bukan D. Wah, pokoknya ini terjadilah itu pergolakan di keluarga. Ternyata bukan hanya di sekitar kita itu, ternyata hampir terjadi di seluruh Indonesia Raya gitu. Nah, akhirnya ketika kita mengajarkan salah satu kompetensi guru yang harus dimiliki oleh guru SD dan juga guru PAUD itu adalah kemampuan mengenali fonem, ya. Terus baru nanya, Ibu, fonem itu apa? Jadi kalau selama saya mengembangkan fonik ini dari tahun 2008 sampai sekarang itu berapa tahun, Bu Mia? Jadi sekitar 15 tahunan ya. 15 tahun saya mengembangkan fonik itu selalu ditanya, kenapa sih Bu Marti kok ditulis kenapa kok nggak A, B, C, D aja? Nah, satu minggu terakhir ini saya mendapatkan balikannya. Ibu, kenapa saya diprotes sama anak-anak? B sama U, jadi Bu katanya salah. Yang betul adalah BU. Ya iya, karena itu yang didengar, Bu. Coba kalau Ibu bilang U, cepat lagi, Bu. Oh gitu, nah itu namanya fonem. Nah, sesederhana itu. Gitu. Syukurlah ya, Bapak dan Ibu yang sudah menyekolahkan anaknya ke IKA secara mendasar, anak-anak sudah mendapatkan konsep yang benar. Perjuangannya 15 tahun, Bu, Bu Mia, untuk meyakinkan publik gitu ya, bahwa ini fonem bahasa Indonesia dan bisa diajarkan dari PAUD gitu. Dan alhamdulillah kalau Ibu nanti masuk, kalau Ibu sebagai guru dan punya SIM PKB ya, itu bisa masuk ke laman pahlawan, dan fonik sudah diakui negara sebagai salah satu program literasi dasar yang diakui oleh negara ya. Nah, ini terima kasih, ini saya yakin karena di Iqra banyak ustazah yang Masya Allah itu berkat doanya beliau, berkat doanya para ustazah ini. Ya Allah, saya masih belum sempat silaturahim ke Bu Afifah. Nanti Bu Mia tolong share lokasi rumahnya Bu Afifah ya, saya mau silaturahim ke sana. Nah, terus kemudian anak belajar merangkai huruf suku kata. Nah, ini yang banyak terjadi. Nah, pada buku-buku itu huruf dan suku kata dirangkai tanpa disertai contoh tulisannya dan dalam bentuk yang dikenali. Sehingga akhirnya anak itu tahu babi, bu, bebo, caci, ceco, tapi ya dia tidak paham apa itu artinya. Ya, itu yang terjadi. Nah, cara ini dapat mendorong anak bisa membaca, namun tidak akan terlatih untuk memahami isi bacaan. Ini berulang kali saya sampaikan. Akibatnya apa? Kecintaan anak kepada kegiatan membaca
dan kepada buku tidak tumbuh sejalan dengan perkembangan usia. Apalagi di rumahnya tidak ditumbuhkan ketika anaknya minta dibacakan buku yang ada baca sendiri. Baca sendiri. Karena juga memang sebagian orang tua, kalau anaknya sudah bisa membaca buku, cukup dibelikan buku dan setelah itu ditaruh di rumah dan dianggap anaknya bisa baca. Lalu disuruh menceritakan kembali. Lalu disuruh dikasih pertanyaan-pertanyaan yang semuanya bersifat recalling. Sehingga tidak ada aspek analisis, tidak ada aspek pemahaman yang lebih dalam dari bacaan itu. Ya, padahal kita tahu bahwa membaca adalah keterampilan khas yang dimiliki oleh manusia. Ya. Nah, ini yang perlu dilakukan, yang perlu diingat. Pengembangan literasi itu menggabungkan pengenalan terhadap bentuk tulisan bahasa yang memiliki aturan yang khas. Pada bahasa Indonesia, antara huruf E ya tidak dibaca E saja, E dan E. Jadi, perhatikan kalimat berikut. Ibu menaruh, kalau anak diajarkan A, B, C, D, E, maka dia akan bilang ibu menaruh keset, bukan keset. Itu benar ya. Keset di depan pintu. Nah, kalimat yang kedua, nah, cuci tangan dengan sabun biar keset juga. Karena A, B, C, D, E. Gitu. Tapi kalau aku suka apel, A, ekor elang, elok, E, bunyi huruf E. Dia akan nanya, Bun, itu dibaca E atau dibaca E? Itu dibaca E. Oh, berarti cuci tangan dengan sabun biar keset ya, Bun ya, bukan keset. Ini contoh yang sederhana. Oh ya, Bu Ina, Bu Mia, mohon maaf. Yang saya kirimkan keliru filenya. Nah, jangan dikirimkan ke orang tua dulu ya. Oke. Maka ajarkanlah bentuk huruf pada anak beserta bunyinya kepada anak. Jadi ada pengetahuan huruf dan ada juga kemampuan atau kesadaran fonem. Nah, kesadaran fonem itu bukan hanya menyangkut kemampuan huruf, tapi juga menyangkut kemampuan anak mengenali bahasa lisan. Nah, di bahasa lisan itu bukan hanya fonem, tapi juga ada nada, jeda, dan tempo. Jadi anak mudeng gitu ya, paham ketika mengatakan saya mau pulang dengan saya mau pulang. Gitu. Saya mau pulang. Gitu. Itu ada. Oh, yang panjang tadi yang saya mau pulang. Dia pengen pulang tapi dengan cara merajuk. Tapi yang berikut yang nomor 3, yang terakhir, saya mau pulang. Itu perintah. Kalau saya mau pulang, itu berita. Nah, untuk membedakan merajuk, berita, perintah, itu adanya di nada. Dan belajar nada itu lebih lama nempelnya dibanding dengan belajar A, B, C, D. Maka yang perlu dilakukan oleh orang tua adalah banyak ngajak ngobrol dan banyak belajar dan banyak membacakan buku. Nah, sekarang CBI Fonik itu sudah menyediakan buku-buku. Nih Bu, anakku baru membacanya terbata-bata. Materi bacaannya mana? Ada. Nah, itu nanti tinggal pesan ke FKKS itu ya. Itu bisa apa? Karena ternyata di AKM itu kelas 2 SD nanti diberikannya ya, Bapak dan Ibu bisa lihat di linknya Puspenjar ya. Itu literasi visual itu diperlukan. Gitu, ya. Oke, baik. Nah, yang kita perlu tahu, pengetahuan alfabet dan bunyinya adalah pengetahuan bahasa. Itu disebut pengetahuan bahasa. Sedangkan menyimak dan berbicara termasuk keterampilan berbahasa. Ya, jadi ada pengetahuan bahasa, ada keterampilan berbahasa.
pengetahuan bahasa perlu diberikan seiring dengan upaya untuk meningkatkan keterampilan berbahasa anak. Karena pada saat keterampilan berbahasa, anak itu ada konteks, ada teks, ada ekspresi, ada pesan. Itu justru di kemampuan penggunaan bahasa itu yang kita sampai dewasa perlu terus belajar. Itulah yang dinamakan komunikasi teks. Baik teks lisan maupun teks non-lisan atau cetak. Jadi teks itu bukan hanya yang cetak, tapi ada juga teks lisan. Gitu, ya. Nah, jadi ada 3 hal ini yang seringkali istilahnya orang Sunda itu pabaliet di antara orang tua dan guru. Yang pertama bahasa. Bahasa itu adalah sistem bunyi yang bermakna. Maka setiap bahasa itu punya sistem bunyi. Ya, di dalam bahasa Indonesia itu panjang pendek tidak mempengaruhi makna, tapi di dalam bahasa Arab mempengaruhi makna. Maka bersyukurlah teman-teman di Iqra itu taksinya bagus sama Ustadzah Rif'ah, ya. Bahasa yang digunakan untuk berkomunikasi sesuai dengan kebutuhan, ya. Jadi bahasa itu bisa digunakan untuk berkomunikasi sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan. Nah, cara seseorang ya itu berbahasa ya, bahasa, berbahasa dan komunikasi. Ini berbahasa. Berbahasa itu artinya adalah berkomunikasi yang digunakan sesuai dengan kebutuhan. Nah, cara seseorang mengungkapkan ide dan menyampaikan perasaan kepada khalayak itu disebut komunikasi. Nah, komunikasi itu pertama-tama justru dimulai dengan gerak. Contoh, Ibu kalau ditanya, mau nggak makan ini? Anak-anak kan cuma gini, geleng-geleng. Oh, nggak mau. Mau nggak? Atau setuju. Gitu. Sekarang, oh itu berarti ini dan apa namanya? Dan gerak. Maka nanti akan dikenal saat komunikasi itu ada komunikasi monomoda. Monomoda itu artinya adalah komunikasi dengan lisan saja atau tulis saja. Ada komunikasi multimoda. Wah, apalagi itu. Jadi komunikasi yang bukan hanya lisan tapi juga tulis, dan sekarang ini banyak sekali nih YouTube dan lain-lain itu termasuk multimoda. Nah, dan salah satu alat komunikasi itu adalah bahasa. Jadi bahasa itu salah satu alat komunikasi. Banyak alat komunikasi. Ibu dan Bapak tidak perlu tanya apakah saya seorang Muslim atau tidak. Kalau saya tidak perlu bertanya kepada Bu Mia sudah nikah atau belum, ya. Tapi ketika saya melihat PP-nya Bu Mia, alhamdulillah Bu Mia sudah menikah. Karena PP-nya itu ada membawa buku nikah. Itu nggak perlu bahasa itu. Dengan gambar kita sudah tahu. Ya, barakallah ya Bu Mia ya. Waduh ini pada masa pandemi ada berkahnya nih. Nah, anak usia dini itu ada perkembangan bahasa dilihat dari perkembangan berbahasa yang dimaksud ini usia dini itu 0 sampai 8 tahun ya. Terus kemudian istilah Audi ya, anak usia dini di pemerintah itu berdasarkan peraturan itu anak usianya itu 0 sampai 6 atau 7 tahun. Kalau ini perkembangan secara keseluruhan, kalau ini secara keindonesiaan. Itu ya. Jadi artinya kalau Bunda itu punya anak kelas 1 dan kelas 2, usianya sampai 8 tahun, itu sebenarnya masih anak usia dini. Maka tolong cara pembelajarannya, cara berkomunikasinya disesuaikan. Indonesia aja sing rada-rada aneh gitu ya. Masih anak usia dini dimasukkan ke SD gitu. Nah, ini konsep pengetahuan bahasa, itu ada fonem, ada kalimat, ada ini mata kuliahnya Bu Mia ini ya. Nah, ini keterampilan berbahasa, ini ada menyimak, berbicara, menulis, baca. Dan menyimak dan berbicara ini perlu diajarkan lebih dulu dibanding dengan menulis dan membaca. Kalau di rumah itu lebih banyak mengajarkan menyimak dan berbicara saja, menulis dan membaca biar urusannya Iqra. Jadi biar nanti matang beneran gitu ya.
Nah, ini pengetahuan bahasa, ini ada tingkat 1 pengetahuan linguistik gitu ya. Tadi ini pengetahuan metalinguistik itu artinya anak sudah mampu menggunakan bahasa untuk berkomunikasi. Jadi misalnya apa bedanya pagi dengan padi? Ya beda lah, Bu. Apa? Padi itu kan yang di sawah. Pagi itu yang pagi-pagi yang makan nasi uduk. Itu berarti dia sudah menggunakan pengetahuan semantiknya untuk berkomunikasi. Nah, misalnya, apa bedanya pagi dengan padi dari tulisannya? Oh, kalau padi itu pakai D, Bu. Kalau pagi pakai G. Berarti dia sudah pengetahuan metalinguistik, pengetahuan hurufnya, pengetahuan bentuk bunyinya, itu sudah digunakan untuk komunikasi. Ya. Bu, bisa nggak ini dilatih? Bisa. Masih ingat di rumah ada permainan ABC 5 dasar. Itu pengetahuan linguistik yang digunakan untuk metalinguistik dan berkomunikasi itu. Atau ini permainan nyanyi, ya di loop ada tikus kus kosek sek sekarang rangkul kul. Terus itu kan dulu kan ada itu lagu itu ya. Itu sebenarnya ada pengetahuan metalinguistik yang berkaitan dengan suku kata, gitu ya. Nah, tingkat yang ketiga, verbalisasi pengetahuan metalinguistik, ini usianya 6 atau 7 atau 12 tahun ke atas. Ini nanti urusannya dengan SD, karena ini nanti urusannya dengan membaca untuk belajar. Jadi yang CBI fonik yang sekarang ini berkembang dari usia 0 sampai 8 tahun itu adalah model pengembangan belajar membaca, artinya belajar membaca secara keseluruhan, bukan hanya langsung baca, tapi secara komplit. Karena itulah kita menyebutnya adalah model literasi. Karena literasi 0 sampai 8 tahun, itu kalau literasi dasar baca tulisnya, itu masih belajar membaca. Nanti yang 8 sampai 12 tahun, itu namanya membaca untuk belajar. Ya, nanti Bu Nia silahkan sampaikan ke guru SD ya, nanti kalau mau belajar yang membaca untuk belajar, nanti dengan senang hati nanti saya ajarkan. Ya. Kalau bulan-bulan mau ya nggak apa-apa, SKKS Iqra itu apa sih yang nggak saya kasih? Saya kasih semuanya, dah pokoknya. Nah, ini perkembangan keterampilan berbahasa ya, menyimak, berbicara, menulis, membaca, muter aja, ini sampai usia 12 tahun. Tapi kalau nanti sudah 12 tahun ke atas, ini menyimak dan membacanya ya, ini jadi satu, terus kemudian setelah itu berbicara, setelah itu menulis gitu, Bu. Jadi urutannya beda. Karena apa? Ada orang yang dia lebih sering menggunakan telinganya, maka dia akan lebih suka auditorinya. Gitu. Ada orang yang kayaknya nggak mantep deh kalau nggak lihat mukanya gitu, maka dia visualnya yang lebih banyak. Gitu ya. Nah, ini perkembangan menyimak ya. Ini mulai dari bunyi, komponen bahasa. Nah, komponen bahasa itu, maksud komponen bahasa itu ada kata, kalimat, itu komponen bahasa. Paham makna. Oh iya, tadi ternyata Bu Mia itu marah ya. Makanya kok nadanya tinggi. Oh, tadi Bunda itu ternyata lagi sibuk ya. Karena itulah kenapa ngomongnya cepat. Itu namanya paham makna. Dan itu adanya harus dilatihkan, Bu. Nggak bisa via laptop atau apa, tapi harus dipraktekkan. Terus menangkap isi, karena apa? Menangkap isi itu nanti kaitannya adalah dengan respon yang diberikan kepada anak-anak. Jadi meresponnya benar. Jadi kalau ada orang yang sampai dewasa meresponnya salah, maka urutan di bawah ini perlu dilihat. Jangan-jangan dia komponen bahasanya atau paham maknanya itu dia nggak ngerti bahasa yang berkaitan dengan non kebahasaan, misalnya non kebahasaan nada, jeda, dan tempo. Nah, yang berkaitan dengan paham non kebahasaan ini saja, masing-masing suku itu berbeda-beda, itu ya. Contoh ya, suku Jawa dan suku Sunda. Kalau Anda orang Jawa, terus kemudian Anda ditanya makan itu ya, kamu mau makan apa sekarang? Terserah. Itu berarti marah, Bu. Jadi hati-hati dengan orang Jawa yang bilang terserah, itu berarti marah. Sak karepmu dewe gitu. Tapi beda dengan orang Sunda. Kalau dengan kata, kita mau makan apa? Terserah. Itu berarti memberikan keleluasaan kepada kita untuk memilih. Itu. Ya. Bayangin. Sama-sama kata terserahnya,
Beda suku, beda respon. Jadi kalau Anda punya orang Jawa, suami atau istri orang Jawa suka bilang terserah, itu artinya marah yang tidak terungkapkan, ya. Jadi tolong itu diperhatikan betul itu ya. Jadi itu namanya adalah pragmatik. Jadi sosiokultur itu penting itu di situ, dan juga dalam memahami wacana sosiokultur juga penting, karena itulah membaca itu juga harus berkaitan dengan kulturalnya, ya. Menghubungkan kata dengan bukan Priswati ini, peristiwa. Baru terakhir menangkap intisari. Oh, maksudnya Bu Mia itu sekarang FKKS itu harus hadir itu ini toh. Dari kemarin-kemarin tuh FKKS, ayo ini ada fonik lagi gitu. Ya, terus Bu Mia enggak Bun, pokoknya hari ini harus hadir Bu. Hari ini harus hadir. Oh, Pak, ini kenapa? Oh, ini toh ternyata gitu. Mungkin kan bisa jadi setahun yang lalu pemahaman saya belum merambah kemana-mana. Ini belum sampai ke semuanya. Ya kan kita kan terus belajar ya Bu ya. Tapi prinsipnya tetap sama. Nah ini berbicara itu memproduksi vokal A I U E O jelas. Ini bergumam Bu. Jadi kalau ada anak udah usianya sudah 4 tahun tetapi masih suka gini, aku kan nggak mau. Nah itu masih di sini nih Bu. Itu. Atau orang tua, orang dewasa yang ngomongnya nggak jelas-jelas karena mulutnya nggak dibuka, ada kan? Gremeng aja gitu. Terus kita, apa? Sampai gini. Terus kalau itu marah. Karena apa? Kecakapan berbicara itu Bu, kalau nggak dipahami oleh orang lain, orang mitra bicara, itu jadinya emosi Bu. Baik yang dengerin maupun yang berbicara. Jadi hati-hati dengan mengajarkan berbicara kepada anak-anak. Jadi mengajarkan berbicara itu dimulai dari keterampilan kita menyimak. Dan menyimak itu Bu, nahan emosi luar biasa Bu. Iya kan? Pengennya kita langsung, ayo. Ini Bu Mia nih, salah satu mahasiswa saya itu. Ada pelajaran khusus menyimak ya Bu Mia ya. 3 SKS. Terus mengucapkan kata itu harus jelas, dan terus mengucapkan kalimat sampai. Nah, apa itu paraton? Paraton itu artinya adalah berbicara sesuai dengan konteks. Gitu. Jadi ini penting Bu. Kita aja sekarang orang dewasa banyak loh berbicaranya nggak kontekstual. Ya. Karena apa? Ya itu di tingkat dasar kita seringkali yang penting bisa baca, bisa tulis, bisa baca tulis, menyimak dan berbicara itu anak tiri, jarang sekali itu diajarkan secara secara terstruktur dan komprehensif, itu jarang. Nah, ini menulis, coret acak, coret terarah, ulang garis, huruf, nih loh. Nama diri, salin kata, kenal ejaan, baru ejaan baku. Ini hanya menulis sampai usia umur 8 tahun. Nanti 8 tahun ke atas, perkembangannya tidak begini lagi, Bu. Beda lagi. Karena ini belajar menulis, bukan menulis untuk berkomunikasi. Ya. Jadi ini nanti akan saya berikan kepada FKKS. Silakan nanti lihat. Oh, ternyata ya, si Mikael ini masih coret terarah nih. Belum ulang garis ini belum nih. Masih coret acak. Apa ya? Oh ya, dicek lagi motorik halusnya. Oh ternyata makannya masih suka disuapin. Ya suruh makan sendiri ya Bun ya. Nah, gitu. Nah ini perkembangan membaca. Nah ini ada emergent literasi, itu dialog ya. Jadi ngobrol Bu. Nah membaca level 2, membaca awal itu fonetik. Nah, inilah CBI fonik, bukan CBI fonik. C, cerdas, B, berbahasa, ya. F, ya, CBI Indonesia, cerdas berbahasa Indonesia. F itu fonetik, berbasis fonetik. Disingkat fonik. Maka namanya CBI fonik. Bukan CBI fonik, CBI. Gitu ya. Level 3 tumbuh menjadi membaca mandiri. Maka dari level 2 ke level 3 inilah kami membuat modul tentang
pendampingan membaca awal. Terus level 4 membaca untuk belajar itu usia 10 sampai 12 tahun. Inilah yang namanya strategi literasi, ya. Baru level 5 membaca abstrak itu untuk 12 tahun ke atas. Ya, ini untuk strategi membaca pemahaman dan semuanya ini memang ada kajian ilmiahnya dan sekarang ini menjadi concern dari bangsa Indonesia. Nah, sebenarnya ini bukan hanya concern bangsa Indonesia, Bu. Sebenarnya di dalam ajaran Islam itu namanya Iqra. Itu selama ini kita ya mengalami miskonsepsi tentang Iqra. Selama ini Iqra itu hanya membaca. Padahal kita tahu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah ummi, artinya tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah kepada sahabat? Apa? Ada di surat Al-Jum'ah ayat 2. Yatslu alaikal kitab. Jadi menyampaikan kitab. Kalau menyampaikannya itu bukan dalam bentuk teks, tapi dalam bentuk disampaikan, dilisankan. Dan Rasulullah menerima wahyu itu dengan cara apa? Dibacakan oleh Jibril. Jadi keterampilan menyimak dan berbicara itu keterampilan Qur'ani, Bapak dan Ibu. Gitu. Ya. Ya, saya jadi semakin mendalami setelah saya ambil kuliah tentang PAI. Ya. Jadi banyak orang bertanya, Bu Marti kenapa sih? Enggak sayang itu karirnya gitu ya. S3-nya ambilnya PAI, kenapa bukan bahasa aja gitu. Gitu kan? Ya. Jadi karena apa? Karena orang Indonesia ya yang sebagian besar muslim ini ya masih sangat masih sangat concern terhadap hal-hal yang bersifat siapa yang ngomong gitu kan. Jadi mohon izin ya kalau saat ini saya harus nulis disertasi dan lain-lain, mudah-mudahan bisa bernilai untuk bagian dari dakwah kita gitu ya. Jadi kalaulah nanti apakah saya jadi profesor atau tidak itu sudah tertulis dari Lauhul Mahfuz gitu ya. Enggak terlalu penting gitu ya. Orang nggak sekolah aja sekarang bisa dapat profesor kok ya. Kalau itu tujuannya gitu. Ya, jadi artinya bahwa kita perlu banyak ahli, kita perlu kita perlu juga yang berkaitan dengan keilmiahan gitu ya. Nah, ini ide-ide kegiatan stimulasi ya, kriteria kegiatannya melatih pelafalan bahasa Indonesia, melatih penggunaan, terus melibatkan minimal 3 sensor ya, dilihat, disentuh, diraba, persis kayak duit gitu loh, Bu. Terus melatih logika berpikir, melatih imajinasi anak gitu ya. Nah, terus dapat diulang secara mandiri dan bermakna, terus menggunakan alat bahan-bahan yang ada di sekitar anak ya. Nah, itu yang nanti yang harus dilatihkan untuk orang tua di rumah ya. Sebentar ya. Oke. Nah, ini stimulasi kegiatan menyimak dan berbicara, ya unjuk cerita, raba, visual, auditori, misalnya bisa nih. Kebetulan dari tadi saya Ibu lihat ya, nggak kelihatan ya. Ini saya lagi ngopi. Ya. Terus kemudian ada cangkir, anaknya sudah. Kalau ingat cangkir ini, kamu mau cerita apa? Oh iya, aku ingat tuh Bun. Kenapa tuh? Di McD, emang kenapa? Iya di McD itu minumannya pakai cangkir kayak gitu. Ya. Terus menyanyi lagi fonem. Nah, itu kan. Rahasia nama. Itu rahasia nama itu ya bisa menggunakan kantong begini. Nah, terus kemudian anaknya ini disuruh pegang-pegang apa nih? Itu mah pulpen Bun. Coba dilihat. Nah, anaknya. Jadi ini ibunya cuma menyediakan aja. Ya, itu bisa dilakukan di rumah ini. Bisa untuk tebak-tebakan. Jadi kalau ibu gabut gitu ya ngajak mainnya bisa main ini. Kata anak muda, karena kan sekarang ini ibu-ibunya kan hampir seusia anak-anak saya ya, nanti ya kata gabut kayak gitulah. Yang sekarang yang diikutkan ke sini itu kan rata-rata ini kan cucu-cucu saya ya, Bu Mia ya. Nah, terus poster cerita, poster nih, FKKS tahun lalu sudah beli poster ke kami dan sekarang bukan hanya poster, ada buku Zaki. Sebentar,
Abi bisa dibantu ke saya, Abi, buku Zaki, Abi. Buku Zaki ini diberikan kepada anak-anak yang sudah mulai belajar membaca, sudah mulai membaca untuk belajar dan sudah mulai menulisnya bagus. Ini bukunya. Satu set sudah ada bukunya. Oke ya. Terus mencari bunyi pada syair lagu. Ya, itu gampang lah, Bu. Nah, ini yang penting Bapak dan Ibu sukanya lagunya apa? Carilah itu lagu-lagu yang bagus. Ya. Ini menulis stimulasi membaca awal meraba huruf raba, itu jelas tuh ya. Disediakan oleh ini. Terus ada pasir, terus kemudian mencari huruf pada label itu ya. Makanan-makanan itu. Nah, ini apa? Nah, itu bisa digunakan ya. Nah, karena saya ngomongnya sama FKKS, maka saya harus mencari kegiatan-kegiatan yang bisa di rumah, rumahan gitu, ya, biar lebih mudah. Nah, ini numerasi. Sekarang apa itu literasi numerasi, ya? Jadi tujuan numerasi itu adalah anak memahami nilai angka dari urutan dan posisinya. Ya. Maka anak berlatih memahami proses mengukur nilai berdasarkan benda, non-benda, dan kriteria kelangkaan. Gitu ya. Nah, penjelasannya ini sering terjadi pada anak-anak nih, antara 17 dan 71 itu ketukar. Karena apa? Di PAUD atau di SD atau di rumah, itu anak-anak itu diajarinya itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Nah, harusnya apa? Harusnya ada urutannya, Bun. Ya. Jadi anak-anak itu harusnya ada mulai misalnya, kalau ini khusus untuk angka ya. Pertama-tama itu diajarkan angka 1 sampai 10 dulu. 1 sampai 9, nah, atau 1 sampai 10 boleh ya. 1, 2, tapi 1 itu harus ada isinya. Misalnya 1 pisang, 2 pisang, 3 pisang. Enggak bisa misalnya 1 pisang, 2 semangka, 3 onde-onde, itu enggak bisa. Jadi apa namanya? Penyebutnya harus sama. Karena itu nanti akan menjadi memori ke anak-anak. Nah, itu misalnya ya 1 sepeda ya. Sama 1 sepeda motor ya. 1 sepeda motor sama 1 sepeda. Udah seperti ini aja. Kira-kira mahalan mana? 1 sepeda motor dengan 1 sepeda. Ayo Mama Kinan, tolong dijawab pertanyaan saya. Antara 1 sepeda motor dengan satu sepeda, mahalan mana? Ibu milih yang mana? Sepeda motor. Benar. Oke, sekarang seandainya saya mau memberikan hadiah kepada Mama Kenan, ya, 1 motor Honda Beat dan 1 sepeda Brompton, pilih mana? Brompton. Kita nih yang ditanya. Jadi yang belakangnya itu penting, Bu. Embel-embel itu penting gitu loh. Jadi makanya kalau hanya 1, 2, 3 itu nggak bermakna. Jadi kalau 1 pisang, 1 roti, 1 celana, 1 baju. Baju aja mereknya beda-beda kan? 1 baju merek Tanah Abang dengan 1 baju merek apa, kan beda itu. Nah, numerasi itu pemahamannya sampai ke sana, ya. Jadi harus ada nilainya. Yang penting itu adalah nilai dan kriteria kelangkaan. Nah, kita bersyukur, Bu, sebagai Muslim, nilai kita itu bukan hanya nilai di dunia. Maka ini nanti kaitannya numerasi itu nanti juga bisa dengan sedekah. Selama ini kenapa kita kalau sedekah sedikit, ya. Tapi kalau beli baju itu mahal. Karena nilai kita itu masih ada yang selek nih di kepala. Baju kan bisa dilihat, Bun. Nah, kalau baju kayak seperti punya Ibu kan, punya Bu Marti kan gitu kelihatan tuh baju Tanah Abang gitu. Ya nggak masalah gitu kan. Nah, tapi kan kayaknya nggak beda banget kalau itu kita sama FKKS Iqra gitu loh ya, pakai baju Tanah Abang gitu. Ya kan Tanah Abang kan juga ada grade-nya A, B, C, D gitu kan. Nah, jadi numerasi itu bukan hanya masalah number gitu, tapi nilai yang lebih penting gitu ya. Nah, jadi numerasi itu, Bu, ya, itu ada 3 urutan. Ya, ada benda konkret, ya. Tadi saya sudah sudah mencontohkan sepeda Brompton tadi ya.
Jadi Ibu nggak jadi ambil ini ya, nggak jadi ambil Honda Beat ya. Apalagi Honda Beat-nya Honda Beat saya yang tahun 2015, pasti nggak mau, pasti pilih Brompton gitu ya. Terus kemudian, nah simbol ini Bun, simbol ini bukan angka. Simbol ini bisa titik, bisa juga turus. Kayak kita kalau apa namanya main poli atau main apa namanya yang tepok-tepok itu pingpong. Ya, itu kan turus kan 1, 2, 3, 4, 5 gitu kan dikasih pakai garis-garis. Itu turus, itu namanya simbol, Bun. Gitu ya. Nah, baru angka. Angka itu belakangan. Jadi nilainya harus jelas ya. Terus kemudian simbol ini adalah gambar ya. Nah, kalau ayah dan bunda sempat buka jurnal, yang saya kenalkan ini modelnya namanya CPA, Concrete Pictorial Abstract. Atau di bahasa Indonesia KGA, konkret gambar abstrak. Ya, jadi kalau di jurnal-jurnal itu disebut CPA, kalau di Indonesia KGA. Nah, jadi anak-anak itu dikenalkan dengan benda dulu, ya, apalagi anaknya masih prafonik, itu masih benda-benda. Sampai fonik level dasar itu simbol, Bun, jangan dikenalkan angka dulu. Angka ini kalau sudah level fonik terampil. Jadi kapan level dasar, level terampil nanti tanya sama Bu Mia, anakku sudah sampai mana? Itu ya. Kalau misalnya masih level fonik dasar, maka simbol inilah yang lebih banyak ya. Jadi nanti titik 1 sama dengan 1, titik 2 sama dengan 2. Gitu, ya. Bu Mia, permisi. Saya sudah ngajarin Iqra belum ya? Yang khusus numerasi. Yang numerasi beberapa tahun yang lalu pernah dulu banget yang tapi masih yang benda simbol angka yang matematik itu Bun dulu yang cocok sama. Kalau yang numerasi terbaru yang update-nya belum. Oh, oke, baik. Nanti gurunya dulu ya. Maaf ya Bunda, gurunya dulu saya ajarin ya. Nggak boleh bundanya. Nah, karena ini sudah mau PTM nih. Ya, nanti kita cari waktu lagi ya. Kita bisa nge-zoom ya Bu Mia ya. Sebentar kok. Ya. Nah, ini proses pemahaman nilai, perhatikan. Ya, 17 sapi, 71 semut. Besaran mana? Ya sapi lah Bu Marti lah, iya Ibu. Karena kan Ibu sudah punya bayangan visualnya tentang sapi. Lah kalau anak nggak ngerti sapi sama semut. Gitu. Iya, Bu. Iya, ini 71 Bu, banyak. Banyak ini 71. Semut pada cuma semprit. Ya, gitu. Ya, ini pemahaman nilai ya. Oke, jadi beberapa kegiatan numerasi. Siapakah aku? Cara bermain. Guru meminta anak ya mengambil 6 benda yang sama. Pastikan anak mengambil 6 benda, ukurannya sama, bahannya sama. Terus misalnya anak mengambil 1 sendok. Tanyakan kepada anak nama bendanya. Apa fungsinya? Apakah semua benda mempunyai fungsi yang sama? Jika iya, maka nilainya sama. Jika tidak, nah ini nanti saya berikan kepada Bunda kok, gampang. Jadi biar apa namanya di rumah. Dan sekaligus juga kalau ada bunda-bundanya yang punya fobia terhadap matematika, biar nggak fobia terhadap matematika. Ya. Dan juga jangan ngeser-ngeser lagi ya, anak tidak perlu matematika, anak tidak perlu sejarah, itu aku paling gedek itu. Sama ser-seran yang tahun berapa itu. Gimana anak bisa menghargai pahlawan kalau dia nggak belajar sejarah? Gimana dia bisa dagang kalau dia nggak ngerti matematika? Cuman matematikanya ada yang kadang-kadang kita itu kopuh, matematika sin cos tangen. Terus kemudian nanya sampai sekarang. Kemarin ada yang nanya, Bun, aku tuh masih belum ngerti loh. Itu sin cos tangen itu untuk apa? Terus saya tanya, Ibu profesinya apa? Saya ibu rumah tangga. Ya nggak bakalan ada lah itu di dapur. Nggak bakal ada itu dicobek, saya bilang gitu. Kalau ibu arsitek baru itu digunakan sin cos tangen. Oh gitu ya. Baru. Iya. Jadi jangan bilang ilmu itu nggak ada gunanya sebelum kita itu ngopinya pahit kayak saya gini. Nah, ini ibaratnya gitu. Jadi artinya itu kita cari tahu tentang sesuatu itu harus banyak baca, harus banyak diskusi, itu benar-benar harus banyak. Oke. Yang kedua, aku dan teman-teman cara bermain. Ada sendok, krayon, dan kertas. Cara bermain. Ambil 1 sendok lalu tulis angka 1. Nah, terus ini turus ya, bukan rurus.
ambil 2 sendok, tulis titik 2, ini ya, ambil 2 sendok, tulis titik 2 atau kurus 2. Mintalah anak untuk menggenggam. Tuh kan, lebih banyak mana nih? Nah, jadi memang betul-betul dia itu merasakan. Inilah kenapa orang Indonesia itu ya, kalau sukanya itu duitnya gede-gede, 1.000 gitu ya. Padahal kalau di Malaysia itu 1.000 itu ya, kalau kan seringgit itu kalau nggak salah 2.500 ya. Jadi di kita 2.500, di sana cuma seringgit gitu. 1 gitu. Karena orang sana itu persepsinya itu bukan persepsi banyak-banyak, tapi persepsi nilai gitu ya. Nah, itu ya. Nah, rumah kamu ya, letakkan titik turun secara berurutan. Minta anak untuk setiap kotak dengan sesuai dengan jumlahnya. Misalnya ini titik, ini 2. Nah, ini untuk ngecek dia sudah paham atau belum, ya. Nah, kegiatan pengayaan tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3. Terus bisa loncat, bisa ucap. Misalnya 1, 2, 3. Atau 1, ya, 2, ya, 3, ya. Itu bisa ya. Ini kegiatan pengayaan. Ya. Nah, ini urutan materi numerasi. Oh, ternyata lengkap juga ya saya bikinin untuk Bumi hari ini. Bunda-bunda udah keren nih. Nah, udah deh. Ya. Nah, inilah materi hari ini bukan hanya literasi tapi juga numerasi. Terima kasih. Saya persilakan kepada Bunda Mikael ya. Untuk kembali memimpin. Mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh ada sesi pertanyaan ya Bu Marti ya? Boleh banget. Ini khusus untuk waktunya Iqra nih. Baik, Masya Allah ilmunya Bu Marti sangat mendaging gitu ya. Istilahnya zaman sekarang. Sangat singkat padat tapi berisi. Mungkin bunda-bunda, ayah bunda yang sudah punya pertanyaan di kolom belum ada ya? Mungkin langsung bisa raise hand. Langsung kepada Bu Marti, pertanyaannya bisa raise hand terlebih dahulu. Atau saya boleh tanya ya Bu Marti ya? Boleh, Bu Devi, mangga. Baik, menurut Bu Marti, pengenalan anak usia dini kepada bahasa di luar bahasa ibunya gitu, itu tepatnya usia berapa ya Bu Marti ya? Saya mau tanya, di rumah pakai bahasa apa? Indonesia. Wis, bahasa Indonesia aja. Sampai dengan kita bisa mengenalkan misalnya bahasa lainnya, bahasa Arab dan bahasa Inggris mungkin? Kalau saya urutannya begini Bun, kalau bahasa Indonesia sudah bagus, itu bahasa kedua adalah bahasa Arab. Nah, tapi bahasa Arab itu yang pertama tentunya Qurannya dibagusin dulu. Karena tujuan berbahasa Arab itu adalah untuk memahami Quran. Betul, setuju. Anak saya yang keempat ya, itu bahasa Inggrisnya sekarang baru SMP. Itu ternyata lebih cepat dibanding dengan bahasa Inggris dulu. Anak saya yang pertama dan yang kedua itu setelah bahasa Indonesia bahasa Inggris. Sekarang bahasa Arabnya, aduh ampun banget. Nah, anak dan yang keempat itu saya nggak ngajarin bahasa Inggris. Bahasa Inggrisnya biar dari sekolah aja. Yang ketiga kan sekarang di Turki. Dia sedang belajar bahasa Turki. Ternyata lebih mudah dari bahasa Arab ke bahasa Turki konsepnya. Oh, Insya Allah. Ya jadi zaman sekarang kan dituntutnya untuk pendidikan anak usia dini bilingual gitu, sekolahannya tuh ada bilingual, ada mungkin triple lingual begitu. Sebenarnya itu tergantung orang tuanya untuk apa sih sekolah itu. Ya. Sekolah untuk hidup atau untuk gaya-gayaan, itu kan juga tergantung misi-misi keluarga. Betul. Saya sampai sekarang mensyaratkan anak saya harus bisa berbahasa Inggris dengan baik, dengan fluent. Karena dengan cara itulah nanti kita bisa berdakwah. Tapi kapan waktunya kan harus kontennya diisi dulu. Ya. Maka di SMP saya, di SMP Homeschooling Bening ya di Bogor, kami punya homeschooling yang menerima untuk Jabodetabek. Ya, untuk Jabodetabek itu nanti cuma 2 kali sepekan datang ke Bogornya dan itu bisa online. Tapi muridnya cuma 15 Bun. Jadi kalau ada adik atau ada ini dulu-duluan aja gitu. Itu kami materinya salah satunya adalah bahasa Inggris dan nanti dia harus ikut konferensi internasional yang berkaitan dengan bahasa Inggris. Karena anak kita harus menjadi warga dunia. Karena itulah kenapa nggak banyak-banyak. Saya punya SMP dan SMA sekarang dari TK, SD, SMP, SMA. SMP-nya hanya 10 anak,
SMA-nya hanya 10 anak, SMP-nya 15 anak. Jadi kurikulumnya individual. Mahal nggak Bu Marti? Enggak, masih lebih di bawahnya Iqra. Kita kan adiknya Iqra. Masya Allah. Boleh nanti mungkin ada orang tua yang berminat, saudaranya atau siapa yang di luar Iqra. Sudah ada pertanyaan, Ayah Bunda? Nah, untuk buku Zaki, Bu Marti, tadi saya sempat melihat, boleh dijelaskan sedikit tentang buku Zaki? Sangat kelihatannya buku sangat Zaki menarik. ini ada 3 ya. Ini ada yang warna merah, warna biru, dan warna hijau. Nah, ini buku ini berurutan, Bu. Kalau yang warna merah ini hanya 1 kalimat dan hanya mengenalkan titik. Komanya hanya 1. Nah, kalau yang ini, yang warna biru, ini dia sudah ada masih 1 kalimat juga, tapi dia sudah mulai ada pengenalan tanda koma. Dan kalimatnya sudah mulai agak banyak. Nah, yang warna hijau ini sudah mulai ada percakapan dan tanda bacanya sudah mulai banyak. Nah, buku ini tidak dibacakan, Bu. Buku ini yang membaca anak. Karena itulah kenapa kecil bentuknya. Jadi buku ini yang membaca anak, ini adalah untuk kemandirian membaca. Ya. Setelah buku Zaki, sebentar, saya minta tolong Abi lagi. Sementara Ayah Bunda mungkin mempersiapkan pertanyaan kepada pemateri kita, Ibu Marti. Ya, buku selanjutnya ya Bu Marti? Ya, buku selanjutnya. Ya. Tanahku Subur, itu satu paket dengan... Beda, jadi ini namanya paket lingkungan, jadi ini paket setelah Zaki. Itu Bunda Asla, B3. Oh ya, sudah ada Bunda Asla B3, ingin bertanya, silakan Umi Asla. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bu, sehat? Alhamdulillah sehat. Bunda Marti, ketemu lagi. Iya, ya Allah. Mengenai CBU Fonik ya, Bunda. Ya, biasanya Umi Asla yang jadi pemandu nih, FKK. Mandu. Iya, pemandu Asla. Silakan, Umi mau punya pertanyaan apa? Iya, Bu Marti, alhamdulillah bisa ketemu lagi hari ini dan kemudian dengan topik yang berbeda mengenai numerasi. Saya juga baru. Iya, apa namanya? Yang menarik sekali karena nggak kepikiran gitu ya dengan kepada saya mengenai hal ini, meskipun ketika mengajari anak berhitung konsepnya sebenarnya sama dengan yang Bu Marti ajarkan gitu. Misalnya dengan benda satu tuh dengan saya pakai seperti apa sih alat untuk meroncek gitu, apa namanya, manik-manik untuk meroncek gitu kan. Untuk apa namanya dia berhitung. Nah, yang menarik bagi saya adalah ketika anak itu di usia TKB atau kelas 1 SD itu kelihatannya mulai banyak tuntutan untuk anak itu bisa menghitung sampai 100 gitu ya. Ini yang saya lihat di keponakan saya gitu ya Bu, yang bersekolah di tempat yang berbeda gitu ya. Itu lancar gitu menghitung sampai 1 sampai 100, kadang-kadang bikin kita tuh jadi kayak yang anak saya baru sampai berapa nih gitu. Nah, itu tuh bagaimana sih Bu? Maksudnya sebaiknya itu anak usia TKB gitu ya, di usia 6 tahun, 7 tahun itu batasannya tuh sampai mana gitu untuk mengenal angka, kemudian untuk diajari pertambahan, pengurangan, untuk penjumlahan itu bagaimana sebaiknya. Terima kasih. Oke, terima kasih Bunda Asla. Yang pertama, operasional bilangan itu, jadi urutannya begini Bun. Urutannya pertama-tama anak itu harus mengenal bilangan asli, itu dengan nilai dan kuantitasnya. Itu harus tahu dulu gitu ya. 1, 2, dan terus kemudian setelah itu dia harus tahu tentang konsep angka 0. Konsep angka 0 ya. Jadi angka 0 itu ada konsepnya ya. Jadi misalnya 0 itu kalau di depan itu tidak ada maknanya, kalau di belakang itu ada maknanya. Jadi pengenalan the power of 10 ya, pengenalan desimal. Nah, terus kemudian setelah pengenalan desimal itu barulah anak itu bisa diajarkan tentang di atas 10.
Karena ketika 11 itu kan sebenarnya sudah ada 2 unsur, Bu. Unsur puluhan dan unsur satuan. Nah, ini yang di di sekolah-sekolah pada umumnya itu tidak sampai dikenalkan, tapi sukanya banyak-banyakan dulu gitu. Nah, sehingga nanti setelah dia tahu ya tentang nilai tempat, baru operasional bilangan. Nah, operasional bilangan itu dimulai dengan penjumlahan. Setelah penjumlahan perkalian, Bun. Setelah perkalian itu pembagian dan terakhir pengurangan. Nah, selama ini yang sering terjadi itu penjumlahan dengan pengurangan, pembagian dengan perkalian. Nah, akibatnya apa? Konsep kali sendiri itu tidak dipahami oleh anak. Karena konsep kali itu ada kaitannya dengan penulisan dan pembacaan. Misalnya 3 kali 1 dengan 1 kali 3 itu jumlahnya sama. Tapi maknanya beda. 3 kali 1 itu artinya 1 tambah 1 tambah 1. Ya, 1 tambah 1 tambah 1. Itu 3 kali 1. Tapi kalau 1 kali 3, itu berarti cuma 3 doang. Nah, kapan anak bisa membedakan antara 3 kali 1 dan 1 kali 3, itu adalah pada saat dia belajar literasi, membaca angka. Itu. Karena apa? Sebelum anak mengenal simbol, tadi penjumlahan perkalian, simbolnya ini harus mengalami dulu yang dinamakan konkret piktoral abstrak. Konkret gambar abstrak. Jadi anak tidak langsung dikenalkan dengan simbol, Bunda. Misalnya bertambah. Bertambah itu ada sesuatu yang datang, ya, atau sesuatu yang bergabung, itu namanya tambah. Nah, sedangkan perkalian itu tambahan yang berulang-ulang. Tambah 1, tambah 1, tambah 1. Tambahnya 3 kali dari satunya, berarti 1 kali 3. Itu konkretnya. Terus anak juga harus bisa mengkomunikasikan dulu, baru nulis kalimat matematika, baru mengerjakan soal. Inilah yang sekarang ini ya, Kemendikbud itu sedang berupaya betul membenahi hal ini. Ya. Maka sekarang ini guru SD, guru PAUD nanti keterampilan numerasi ini akan diujikan, Bu. Karena Indonesia itu jelek banget itu masalah literasi numerasi ini. Gitu. Jadi Bunda Asla, tenang aja deh, nggak masalah anak kita. Terus kemudian yang lebih heboh lagi, dulu zaman kemarin, masih ingat sempoa? Masih. Atau jarimatika? Iya. Jarimatika teknik. Bukan salah semua, bukan salah jarimatikanya. Tapi kapan diberikannya itulah yang kadang-kadang kita tidak tepat dosisnya. Contoh misalnya, pakai jarimatika. 7 ya, 7 ya, 6 7. Nah, kali 6 7 8. Ya. Set, gini kan? Ini jadi puluhan. 5. Ini dikalikan 6. Jadi 7 kali 8 56, cepat. Ya sekarang kenapa begini? Total aja itu di komputer sih bisa. Iya kan? Ini sama-sama abstrak, bukan konkret. Jadi secara CPA tadi, ini dan anak Indonesia mengalami banyak, termasuk sempoa, teman besar, teman kecil, ya bayangan kayak gitu kan. Dulu sih ngomong seperti ini, wah diantemin oleh orang seluruh Indonesia Raya itu. Apalagi teman-teman yang punya bisnis kayak gini gitu kan. Dan sekarang kalau baru diingatkan, oh ini ya Bu ya, kalau anak kecil itu nggak boleh dikasih ini, nggak boleh ini. Allahu Akbar, as-sabrun jamil itu benar itu di dunia perliterasian dan pernumerasian itu. 15 tahun Bu, ngemeng kayak begini nanti. Dan yang tidak setuju itu apa? Teman-teman sendiri gitu. Sekarang ini saya berupaya lagi nih untuk masalah literasi kepada teman-teman jurusan bahasa Indonesia. Pada tanya, Ibu, kenapa sih ini
Aduh, sudah ada pelajaran bahasa Indonesia, ada pelajaran literasi lagi. Nyusahin guru aja. Aduh. Saya ngomong, ente ngerti nggak teori Chomsky, Noam Chomsky? Iya. Ada LED itu ya. Ada language acquisition device, ada bahasa performance ya, ada bahasa tampilan gitu. Ini yang ngomong orang S3 itu, yang ngomong ngapain ada literasi lagi? Sekali lagi. Ilmu itu memang betul-betul ya. Kalau di dalam Al-Quran itu iman, ilmu, dan amal. Gitu ya. Yang terakhir itu loh, kalau nggak ngamalin itu, jadinya itu kopuh. Gitu. Jadi memang betul itu kita itu berupaya untuk amal itu ya. Saya semalam itu mengkaji lagi surat Al-A'raf itu. Al-A'raf yang orang yang baina-baina itu loh. Yang dia itu memang benar-benar itu upaya amal kita itulah nanti yang akan dinilai itu, karena dan amal itu nggak pernah berhenti. Udah jadi kemana-mana ini. Gitu ya, Bunda Asla ya. Udah Bismillah aja, Asla mah tenang aja kalau diikrok mah. Iya, apalagi sama uminya ya, Masya Allah ya, banyak ilmunya uminya. Termasuk saya. Masya Allah, masih banyak banget kurangnya, semakin dengar Bunda Marti tuh semakin wah Lep ya. gitu, Lep ya, Bu. Iya, semakin banyak, wah masih banyak harus dipelajari dari Bunda Marti nih, Masya Allah. Jazakillah khair. Yang Asla dan adik-adiknya itu kan jadinya cucu-cucu saya itu. Mohon maaf, ini saya off cam dulu Bunda karena sambil menyusui. Gak apa-apa, terima kasih Bunda. Aduh, terima kasih nih Bunda yang ini mengingatkan saya sekitar 22 tahun yang lalu dah itu kayak begitu dah. Sambil belajar sambil ngasuh anak ya, Bunda. Iya, kita kan memang pekerjaannya hanya kalau nggak hamil menyusui gitu aja kan. Selesai. Sambil menambah ilmu. Ya kadang kita orang tua tuh banyak tuntutannya dengan di luar sana, dengar ini, dengar itu, ngelihat ini, ngelihat itu gitu ya. Jadi banyak sekali tuntutan. Jadi kita tuh bingung ya, bukan berpegangan pada sistem pendidikan yang mana nih yang benar. Tapi sementara di sekolah formalnya tuntutannya juga tinggi di masyarakat aslinya, tuntutannya juga berlomba-lomba dengan orang banyak juga sangat pesat ya. Jadi kita sebagai orang tua harus banyak-banyak juga belajar nih, selain mencari penghasilan juga. Sebenarnya akan tergantung dengan misi hidup kita sih, Bun. Ya. Misi hidup kita, dan kalau saya memahami itu misi and sesi. Misi and session gitu ya. Misi hidup kita kan masing-masing orang sudah dibekali ya oleh Allah itu mau berkhidmat untuk apa gitu. Nah, sesi anak masih kecil, sesi anak sudah besar, sesi itu tuh yang harus kita pahami juga, apalagi dengan kita sebagai seorang perempuan ya. Sesi itu penting gitu. Jadi kapan sih anak harus bersama kita dan kapan sih harus kita tinggalkan gitu. Dan ternyata ini saya berbagi pengalaman aja ya, karena lebih dulu hidup gitu ya. Harta itu nggak bakalan ini kok, nggak bakalan lepas kok, akan sampai pada waktunya juga gitu. Jadi jangan sampai mengorbankan yang seharusnya sesi untuk anak-anak itu kita lepaskan. Saya kalau ingat itu ya, untuk anakku yang nomor 1 dan nomor 2 itu kalau bisa kecil tak kecilin lagi itu. Karena saya merasa pada waktu nomor 1 dan nomor 2 itu karena banyak diurus oleh suster dibanding oleh saya. Iya, benar betul. Kalau bisa dikecilin tak perkecil lagi itu. Ketika anak saya ketiga dan saya anak itu ternyata juga lebih bagus ya. Iya, kenapa? Baik. Ada penanya berikutnya, Bunda Aisyah. Ada A1, silakan Bunda Aisyah. Assalamualaikum. Bunda Marti dan Bu Devi ya sebagai MC. Waalaikumsalam. Sebenarnya materi Ibu nih luar biasa, bagus banget, dan ini hal baru buat saya juga karena saya juga ada di lingkungan yang bukan pendidikan umum ya dari kakak dengan anak-anaknya, jadi materi Ibu ini jauh banget dengan apa yang saya tahu. Yang saya mau tanya Bu, penjelasan Ibu tadi literasi numerasi ini untuk sebagai orang tua ada nggak sih Bu panduannya gitu ya? Karena kan banyak yang tadi Ibu bilang, untung aja Ibu tadi bahas sempoa sama jarimatika gitu, karena hampir saya mau ngikutin anak saya ke situ gitu, karena anak saya suka banget sama angka-angka Bu gitu. Saya pikir
itu bagus gitu. Ternyata alhamdulillah nih Allah ingetin lewat Bu Marti gitu. Nah, terus buku-buku Ibu tadi mudah-mudahan bisa kami dapatkan juga. Saya minta panduannya aja sih Bu, karena saya punya anak yang kedua 4 tahun ini, 3 tahun itu kok beda sama kakaknya gitu. Daya tangkap gitu ya, ngomongnya juga belum jelas gitu. Satu sisi ada yang bilang keluarga gitu itu telat bicara, mengganggu katanya kecerdasan gitu. Tapi saya lihat ada anak yang disleksia atau apa gitu ya, toh ternyata dididik dengan benar dia juga bisa cerdas, bisa pintar gitu kan. Nah itu sih pemahaman yang perlu bikin orang tua tuh jangan dibikin ngedown gitu ya dengan kalimat-kalimat seperti itu gitu. Justru pengen mencari solusi kan Bu, ini solusinya gimana, tahapannya seperti apa biar nggak salah didik juga gitu. Dan tadi juga terima kasih Bu Marti bilang bahasa Indonesia dulu, setelah itu bahasa Arab gitu ya. Jadi kita juga nggak ribet-ribet dengan bahasa-bahasa yang lain, karena ponakan saya juga sekolahnya di sekolah mungkin yang mahal gitu ya Bu ya. Jadi kelas 4 SD apa berapa udah bahasa Mandarin. Terus saya datang ke rumah sekarang udah belajar bahasa Jepang, terus kakaknya bahasa Jerman, bahasa astagfirullah, itu di kuliah aja saya baru masuk bahasa Mandarin gitu, ini SD gitu. Jadi Masya Allah nih sebenarnya saya jadi kebayang gitu, nanti anak-anak saya yang untuk pendidikan berikutnya ini di Indonesia ini seragam nggak sih gitu, kok satu sisi ada yang bahas tentang literasi numerasi, dan yang saya pengalaman juga kalau ulangan bahasa Indonesia kita pasti rata-rata nggak pernah bagus gitu yang dulu-dulu gitu, karena kan bahasa Indonesia tuh satu sisi bahasa kita sendiri tapi pas udah jadi soal itu Masya Allah gitu. Nah itu sih Bu, mungkin bisa kasih solusi dan pengalaman, dan sebenarnya kita harus gimana baiknya biar nggak salah asuh ya Bu ya. Itu aja Bu. Oke, terima kasih Bu Nais. Yang jelas untuk tahu anak kita disleksia atau bukan itu nanti usia 7 tahun Bu, jadi bukan sekarang. Itu satu. Yang jelas sekarang itu urutan pembelajaran bahasanya diperbaiki dulu, terus kemudian sunah-sunahnya diperbaiki juga. Sunah-sunahnya misalnya untuk belajar berenang, kan berenang sudah mulai dibuka ya Bu ya sekarang ya. Terus kemudian makannya harus dikunyah dan lain-lain itu diselesaikan dulu di rumah, dan terutama yang berkaitan dengan disiplin ya. Disiplin yang pertama adalah disiplin yang berkaitan dengan ekspresi manusia. Jadi kapan dia harus makan, kapan dia harus BAB, kapan harus BAK, itu harus diperbaiki dulu karena itu berkaitan dengan bukan hanya masalah kedisiplinan, berkaitan juga dengan homeostasis. Homeostasis itu kerja otak ya. Nah, itu. Ya. Jangan diremehkan masalah pola tidur ya Bu ya. Apalagi kalau nanti ketika sudah remaja itu ya. Ketika kecil aja pola tidurnya bagus, ketika remaja itu Masya Allah Bu. Ya, apalagi nanti dewasa awal, itu pola tidur itu akan mengganggu. Dan pola tidur itu nanti ada kaitannya juga nanti dengan disiplin, dengan ibadah, dan juga nanti dengan emosi. Ya. Jadi tolong banget itu yang hal-hal yang utama ini jangan dilepaskan gitu loh. Alih-alih kita pingin anak kita pinter, tapi ternyata disiplinnya jeblok kita. Ya. Jadi ada 3 hal yang berkaitan dengan keberbakatan dan keberhasilan orang dalam menjalankan misi hidupnya, yaitu knowledge, skill, sama attitude. Nah, knowledge itu kita bisa dengan belajar pasti. Makanya kenapa keterampilan membaca, keterampilan numerasi, literasi itu penting, itu untuk knowledge. Skill itu latihan. Ya. Maka di sekolah kami ya yang di Yayasan Bening Indonesia itu skill itu kita utamakan. Mungkin kelihatannya sederhana ya. Skill naik angkot. Naik angkot itu skill loh. Skill naik kendaraan umum. Karena apa? Anak kita nggak tahu nanti di dunia mana. Dia harus punya skill naik kendaraan umum. Itu kemarin ketika putra kami yang ketiga itu berada di negara lain gitu ya, dia bilang
Orang di sini baca apa namanya naik bus, semuanya diem nih, nggak ada itu yang main game atau main apa, semuanya diem. Ini, jadi kalau kita buka handphone main game tuh ketahuan banget tuh kalau itu orang Indonesia. Apalagi kalau ngobrol itu ketahuan banget. Nah, jadi kita kebayangkan anak kita sebagai warga dunia dan kita membawa label Islam itu, ternyata attitude, kan itu tadi attitude ya Bu ya maksudnya. Kayak misalnya di kendaraan umum. Jadi latihan itu nanti kaitannya dengan attitude. Dan attitude itu yang akan mendowngrade seseorang. Dia sih pintar. Skillnya banyak itu. Tapi aduh, songongnya minta ampun. Itu attitude. Nah, dan attitude ini yang harus kita insert dari kecil. Itu yang dinamakan adab. Adab kalau di dalam agama Islam. Kita sih sepakat adab dulu baru ilmu, adab dulu baru ilmu. Itu baru di kepala, Bu. Dalam berpikir aja kita nggak beradab. Buktinya kita lebih suka dengan ilmu-ilmu yang lain dibanding dengan Al-Quran. Itu kan adabnya nggak jelas. Gitu. Jadi adab berpikirnya. Jadi adab itu bukan hanya sopan santun. Dimulai dari adab berpikir. Itu, karena nanti kaitannya dengan akidah. Gitu, ya. Jadi Bunda Ais, selama memang Ananda itu masih komunikasinya bagus, terus ibadah, terus masalah diseleksi ya dan lain-lainnya itu nanti belakangan saja. Yang jelas bagi orang tua itu keterterimaan apa adanya, ridho anak itu apa adanya, itu adalah kunci yang pertama. Anak saya yang pertama itu baru nyadar kalau dia ADHD itu ketika sudah di psikologi, Bu. Saya tahu dia ADHD dari kecil. Iya. Terus nggak apa-apa juga kan? Jadi artinya labeling itu kadang kita lebih sibuk dengan labeling, tidak sibuk untuk membantu. Jadi ada orang itu ya yang misalnya kita ngomong terus kemudian ngomongnya itu nggak kita pahami, dia marah gitu ya misalnya. Ya, kita dengerin aja nggak apa-apa. Jadi gini loh, Bu, apapun yang ada di sekitar kita itu adalah bagian dari cara Allah mendidik kita. Toh kita juga bukan orang yang sempurna gitu loh. Kalau kita sempurna mau jadi malaikat, Bu, saya tidak bisa di sini, Bu, karena Ibu nggak bisa lihat saya. Gitu. Ya, jadi kesempurnaan itu juga harus. Jadi kembali lagi Bunda Aisyah. Mengenai masalah anaknya biar tidak salah tadi yang masalah numerasi untuk sementara saya memberikan PPT ini kepada Bunda ya yang lebih penting untuk numerasi itu adalah yang berkaitan dengan pengelompokan, yang berkaitan dengan hubungan korespondensi gitu ya, itu yang lebih penting. Ini ada pertanyaan panjang banget nih dari Bunda Desti ya, Bundanya Kenzi ya. Alhamdulillah anak saya usia 5 tahun kurang dan sudah bisa membaca. Penilaian saya kurang lebih 90%. Lalu bagaimana tipsnya untuk mengasah logika berpikir? Saya harus tanya dulu kepada Bunda Desti, ini maksudnya membaca huruf atau membaca buku? Itu harus pertanyaan dulu. Karena kalau hanya membaca huruf, kemudian itu kita harus juga mengasah literasi visual. Literasi visual itu adalah literasi pertama dengan literasi visual alam. Jadi dia diajak ke alam, diajak berdiskusi, itu namanya visual alam. Terus nanti visual gambar. Itu penting karena literasi visual itu nanti kaitannya itu dengan kecerdasan visual, kaitannya dengan estimasi, dan kaitannya dengan fleksibilitas. Jadi kalau untuk usianya 5 tahun itu nggak usah canggih-canggih dulu lah membacanya. Lebih banyak diajak ke alam dulu lah. Jangan-jangan nanti fitrah alamnya tidak berkembang. Nah, jadi fitrah alam itu juga nanti yang akan mengasah logika berpikir. Nah, pada saat logika berpikir itu biasanya dengan anak bertanya. Ada 3 hal pertanyaan yang tidak perlu ditanyakan, yang tidak perlu dijawab oleh orang tua. Ketika anak bertanya tentang di mana Allah, itu tidak perlu ditanya, tidak perlu dijawab. Karena itu bukan pertanyaan. Di mana Allah? Allah itu ada, udah sih, titik. Gitu. Terus kemudian tentang sifat Allah. Kenapa kok Allah itu nggak sayang sama kita? Itu nggak perlu dijawab karena itu bukan pertanyaan, sekali lagi ya. Terus af'al Allah nih, kenapa hujan itu turun ke bawah? Nggak perlu dijawab. Kita cukup bilang bahwa itu af'al Allah
Terus kemudian kalau sifat-sifat Allah itu adalah Asmaul Husna, cuma nama-nama aja yang perlu dijawabkan. Jadi kita nggak perlu panjang-panjang. Karena disinilah setan itu masuk. Nah, logika berpikir yang harus kita kembangkan justru yang berkenaan dengan hal-hal yang berkaitan dengan rasa syukur kita. Misal, eksploratif, pertanyaan eksploratif itu yang harus kita kembangkan berkaitan dengan logika berpikir. Alhamdulillah Allah sehari ini sudah memberikan kita mulut. Kita bisa makan. Apa yang sudah kita berikan kepada Allah sebagai rasa syukur kita? Nah, itu boleh, itu eksploratif. Justru ini keterampilan bertanya ini yang harus diberikan kepada orang tua. Oh iya, aku tadi sudah baca Quran. Oh oke, baik. Itu untuk diri kamu. Dan Bunda senang banget tadi mendengar bacaan Quranmu. Apalagi kesalehan yang ditumbuhkan untuk orang lain. Oh ya, aku tadi nggak ngumpat-ngumpat. Oh oke, ada lagi. Oh ya, aku tadi sudah berkata benar. Jadi amal soleh itu ada dua. Amal soleh yang bernilai kepada diri sendiri dan amal soleh bernilai sosial. Tentunya sebagai seorang muslim yang harus kita gali adalah banyak-banyaklah amal soleh yang bersifat sosial itu. Contoh sederhana, rapi-rapi. Habis makan, gitu ya. Contoh misalnya ibu habis makan di hotel. Selama ini yang paling banyak terjadi apa? Habis makan langsung plung ditinggal kan? Itu bukan urusan saya. Aku udah bayar. Itu otak adab mikirnya itu belum muslim itu. Belum Islam itu. Karena apa? Umat Islam itu harus memberikan layanan terbaik. Kenapa nggak bilang di mana saya harus meletakkan piring kotor? Biasanya kan kalau kita di resto, itu ada satu rak gitu ya, yang kita bisa taruh di sana. Dan itu literasi visual, Bun. Jadi untuk Bunda Desti, literasi visual ini yang harus lebih banyak dikenalkan untuk anak sampai usia 8 tahun. Ya, kalau misalnya ke restoran atau ke apa, nih tuh ada yang tumpah, tuh minta lap ke ke petugasnya, minta apa? Kenapa itu harus dipentingkan kepada anak-anak? Karena kita tidak tahu setelah kita ini siapa yang akan hadir. Berarti kita sudah memberikan layanan terbaik orang yang mau hadir, juga kita memberikan contoh bahwa orang Islam tuh nggak jorok. Itu. Karena kembali lagi kepada masalah komunikasi. Ibu nggak usah bilang ibu itu orang Muslim yang baik atau tidak. Ketika pakai kerudung gede-gede gitu loh ya, itu berarti ibu itu sudah akidahnya baik. Ya tolong dong amalnya disesuaikan gitu. Ya misalnya naik angkot marah-marah, kerudungnya gede lah, malu sih kalau kerudungnya. Waduh, bahasa Surabayaku keluar itu. Jadi Islam itu sebenarnya harus kita tampilkan dengan lebih elegan, itu dengan attitude yang baik. Dan attitude itu akan naik sejalan dengan keterampilan dan knowledge. Jadi 3 hal ini. Gitu Bunda Desi ya. Jadi mohon maaf ya, saya tidak bisa satu demi satu karena pertanyaannya banyak banget Bunda Desi ya. Saya bisa ini 3 SKS nih Bunda Desi kalau saya jawab sekarang. Karena ini ada materi literasi, ada materi numerasi, ada materi critical thinking skill, ada materi tentang filsafat ilmu. Nah, itu ya. Tapi mudah-mudahan definisi saya tadi yang sederhana itu bisa membantu Bunda ya. Intinya Bun, anak kita semakin banyak, pelajaran kita semakin banyak juga. Jadi nggak usah mengeluh dengan anak banyak dan juga nggak usah mengeluh dengan anak nakal. Semua sudah ada bagiannya. Kita juga pinginnya kita jadi Ibrahim, Bu. Dan Ibrahim itu, ya Bu ya, harus banyak ditempa oleh Allah dari masih kecil. Dia masih kecil sudah ditinggalkan di gua, kita enggak, kita enak-enakan aja ya. Terus kemudian udah gede, udah harus pemuda harus dibakar, kita enggak ya. Jadi kalau kita jadi Ibrahim itu harus lebih kuat itu amal solehnya, apalagi jadi Muhammad ya semuanya. Insyaallah. Gitu ya. Jadi kita kalau ngomonginnya masalah membandingkannya dengan para nabi dan rasul itu kita belum apa-apanya. Jadi kalau anak kita cuman belum mau murojaah, belum apa ya kita lihatlah emaknya apa yang dilakukan gitu ya. Ya, Bu Marti.
Insya Allah nanti J. kalau ada sekiranya orang tua murid ingin mengasah pengetahuannya, boleh ya nanti FKKS mengontak Bu Marti, mungkin bisa memberikan webinar lanjutan. Seperti itu. Bismillah, Bismillah. Kita sama-sama belajar ya. Anak kita juga, anak saya juga bukan anak yang baik banget loh Bu ya. Anak saya biasa-biasa saja. Dan kami mendidiknya juga biasa, bukan anak hebat ya. Sharing aja ya Bu ya. Nanti bentuknya pengalaman yang selama ini sudah saya lakukan. Terus bagaimana juga membangun relasi dengan anak itu kita terus belajar ya Bu ya. Setuju Bu Marti. Ada pertanyaan satu lagi, masih ada waktu, boleh ya Bu Marti? Satu lagi. Boleh, ini ada juga yang di chat nih. Oh di chat Mas, ada. Saya Mega Bunda Olive, saya mau bertanya tentang porsi belajar membaca. Apakah kalau saya ajarkan membaca di usia 5 tahun nanti anak saya mengalami kebosanan nantinya? Caranya dulu dong. Kalau caranya CBI fonik ya enggak lah. Gitu. Masya Allah. Ya. Nah kalau sekarang Bunda semua yang menggunakan CBI fonik, Bunda Mia, Ustazah Mia, tolong diajarkan membaca lantang kepada orang tua ya. Guru-guru Iqra wajib mengajarkan membaca lantang dengan stimulasi yang ada di rumah ya. Jangan saya lagi itu Bunda guru aja yang ngajarin ya, jangan saya ya. Baik. Oke. Pertanyaan berikutnya boleh ya Bu Marti? Monggo silakan. Silakan Bunda Nurul. Assalamualaikum. Sudah Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Devi. Perkenalkan Bu Marti, saya Nurul, orang Bunda dari Al-Fatih A3. Alhamdulillah ketemu Bu Marti. Menenangkan saya, Bunda yang agak-agak kadang-kadang suka cenderung membandingkan gitu. Jadi kegiatan hari ini itu menenangkan gitu ya Bu. Terima kasih banyak. Saya tertarik tadi Bu dengan yang menyimak ya Bu sebagai dasar buat literasi, bahkan sampai tenaga pengajar sampai 3 SKS belajar mempelajari menyimak. Nah Bu, untuk menyimak ini terus terang mungkin berkaca dari saya, mungkin saya menyimaknya agak kurang ya, jadi mungkin turun ke anaknya. Mungkin kalau saya perhatikan sepertinya putra saya belum terlalu baik dalam menyimak. Mungkin memang kekurangan saya belum terlalu baik dalam mempelajari, menuntun. Nah, apakah keterampilan menyimak itu berpengaruh? Kan saya pernah dengar Bu, katanya tipe-tipe belajar anak tuh ada yang kinestetik, ada yang visual, ada yang audio. Nah, kalau saya perhatikan anak saya cenderung lebih senang bergerak. Nah, apakah itu berpengaruh? Kemudian atau itu sebenarnya cuma alasan aja gitu, maksudnya sebenarnya nggak ada tuh tipe belajar seperti itu, dan ada tips dan trik nggak Bu Marti bagaimana untuk meningkatkan keterampilan menyimak baik buat anak maupun buat kami sebagai orang tua? Terima kasih. Terima kasih Bu Nurul. Ya. Yang pertama bahwa keterampilan menyimak itu bukan diturunkan tapi dimodelkan. Jadi beda ya. Jadi sebenarnya urutannya begini Bun. Kalau kalau yang mode-mode belajar ya, ada kinestetik, ada auditori, ada visual, itu namanya modalitas belajar. Nah, modalitas belajar ini memang anugerah yang telah diberikan oleh Allah dalam pintu masuknya saja, Bu. Tapi bukan gaya belajar secara keseluruhan. Nah, akan tetapi kita kepada anak-anak, ketiga modalitas belajar ini perlu dilatihkan. Meskipun nanti dia punya kecenderungan di salah satunya atau salah duanya. Kenapa? Karena dalam dunia nyata, modalitas belajar itu diperlukan. Contoh, kalau laki-laki ini ya, kan nanti tadi bundanya Al-Fatih, pasti Al-Fatih itu laki-laki. Al-Fatih nanti kan harus pasti ikut sholat Jumat ya Bun ya. Nah, sholat Jumat tuh khotbah itu nggak ada ya Bu yang yang pakai visual atau kinestetik gitu. Semuanya pakai auditori. Itu. Nah, maka bagaimana kita cara mengenali anak kita kinestetik, auditori atau visual itu ya. Itu memang sudah banyak alatnya ya. Tapi bagi saya sebagai orang tua, alat itu hanya untuk membantu ketika anak nanti mau belajar. Jadi misalnya anak mau belajar angka, kan tadi ada pengayaan ya Bu ya? Ada pengayaan. Kok dia dikatain angka 1 susah banget, ya udah suruh lompat 1 untuk anak kinestetik misalnya. Nah, terus kemudian anak visual misalnya ya,
kok susah banget kasih angka 1, udah suruh gambar aja tuh 1 bola gitu ya, atau 1 segitiga. Nah, anak auditori misalnya ya, susah banget tuh, ganti aja itu misalnya dengan apa namanya, bunyi tong 1, tong tong 2, nah, gitu. Nah, jadi artinya kita sebagai orang tua nggak usah pakai alat pun, sebenarnya dengan banyak sering berelasi itu kita sudah akan mengenali, dan itu jauh lebih valid gitu dibanding dengan alat-alat. Ya. Nah, keterampilan menyimak, Bu, kembali lagi itu harus dilatihkan, ya. Dan gaya belajar, ya, itu memang mempengaruhi, tapi tidak cukup signifikan. Tapi kematangan motorik atau kematangan gerak itu menentukan kesiapan menyimak. Bagaimana cara kita mengecek apa namanya kematangan gerak atau kematangan motorik? Caranya, Bun, kalau untuk usia sampai 2 tahun itu kan tangannya biasanya masih suka menggenggamnya, masih kalau bayi kan kenceng banget itu ya. Ini kan karena memang dia belum mampu mengontrol geraknya. Karena itulah geraknya nanti kalau anak-anak itu sudah mulai dia kapan memegangnya dengan kenceng, kapan itu dia sudah bisa mulai mengontrol geraknya. Nah, terus kemudian yang berikutnya, Bunda ya, karena sudah 1,5 tahun anak-anak itu belajar di depan komputer, otomatis tengkuknya ini kan nggak lemes ya, Bun ya. Ya, maka kenapa anak itu disuruh berenang? Itu kan akan begini, Bun. Nah, sehingga nanti apa namanya, saraf yang ada di tengkuk ini akan lebih lentur, dan itu nanti akan mempengaruhi proses gerak yang ada di bawahnya. Karena ini dikendalikannya ada di sini, Bun. Di kitab ini. Nah, sebenarnya kalau di rumah bisa, Bu, main tikus-tikusan yang pakai itu loh, Bu, yang pakai kain. Kan gini terus gini Bu. Yang pakai spray yang panjang itu loh ya. Yang dikelungkupin itu bisa juga itu main. Ya. Nah, sehingga pemodelan menyimak ini sebenarnya bisa digunakan juga dengan tasmi. Pada saat tasmi itu menyimak yang Masya Allah bagus banget, karena kita sedang mendengarkan makhorijul hurufnya, juga sedang mendengarkan matnya, sebelum nanti mengarah ke membaca lantang. Maka saya menyarankan ya untuk anak-anak Indonesia itu diajarkan tentang tahfiz dulu, bukan membaca Qur'annya, tapi simak ucap dulu gitu. Jadi Bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu terus kemudian anaknya ngikutin gitu. Maka saya senang sekali nih FKKS kan mewajibkan ya gurunya, orang tuanya harus ikut tahsin ya. Di tahsinnya Iqra itu harusnya wajib ini orang tua tuh. Nah, iya kan Iqra itu kan bank smartnya Iqra itu kan salah satunya Ustadzah Rifah. Sayang Ibu kalau di Iqra terus kemudian metodenya Iqra itu nggak Ibu pakai. Aduh sayang banget itu. Ustadzah Rifah itu saya kenal betul bagaimana solehnya beliau sekeluarga itu untuk berikhtimam terhadap Al-Quran. Ya, tolong dimanfaatkan. Nah, karena apa? Karena ada kaitannya, Bun. Pada saat kita murojaah ya, jadi pada saat kita murojaah atau pada saat kita mendaras Al-Quran, itu sebenarnya adalah latihan organ artikulasi yang paling bagus. Dan organ artikulasi itu nanti akan mempengaruhi kemampuan efektif membaca. Makanya membaca. Saya sampai sekarang ini ya, alhamdulillah saya dapat hadiah Quran gede itu dari suami saya. Itu menjadikan kalau saya membaca Quran yang gede itu nggak pakai kacamata pun gini. Karena apa? Saya melatih otot mata saya agar tetap baik gitu. Dan itu ternyata bagus banget. Jadi Al-Quran Syifa itu ya semakin tua ini semakin bisa bisa dilaksanakan gitu. Nah, ini ada Bunda Olive nih, Bunda Aisyah nih. Tolong contohnya bagaimana Bu membaca lantang ya. Nih, saya langsung ya contohkan membaca lantang dengan buku Zaki bisa ya. Aduh nggak kelihatan ya. Saya keluar dulu ya ininya. Virtual background-nya. Boleh Bu, silakan. Biar bisa lebih jelas. Ya, jelas kan? Ya, jelas.
Nih. Ya, ini Zaki bisa. Zaki bisa pakai celana. Zaki bisa pakai topi. Zaki bisa pakai peci. Zaki bisa pakai sepatu. Zaki bisa pakai baju. Tapi Zaki belum bisa baca buku cerita. Tamat. Ayo sekarang. Nih, kamu udah bisa seperti Zaki? Bagaimana cara Zaki pakai celana? Oh, iya, kenapa? Ini tembok. Zaki gimana? Oh, ternyata saya bisa ya. Anaknya, oh, jadi kalau pakai celana itu, ini maaf, di pantatnya ditaruh di tembok ya, biar nggak oleng. Nah, ini namanya literasi visual nih, Bun. Terus gini ya, pakai topi. Oh ya, pakai topinya Zaki sukanya miring. Gitu. Nah, ketika nanti ini, Zaki kebalik. Nah, ini sengaja, Bu. Memang gambarnya dibalik, Bu. Ini namanya visual literasi. Ya. Zaki memang udah bisa pakai baju, tapi kebalik. Gitu. Terus, coba, kamu tahu nggak kenapa itu Zaki katanya belum bisa baca buku cerita? Yang mana nih? Mana nih buktinya kalau Zaki belum bisa pakai baca buku cerita? Mana, Bu? Zaki belum bisa pakai baca buku cerita. Kebalik. Wah, itu. Ya, jadi ini kelihatannya bukunya sederhana, Bu, tapi ini konsepnya yang kita ini. Begitu Bunda Aisyah cara membaca lantang. Ya, sudah paham. Gampang kan, Bun? Insya Allah. Itu yang mungil-mungil kayak gini ya, Bun ya. Adanya di Bunda Marti ada. Boleh. Nanti FKKS fasilitasi Bu Marti untuk bukunya. Tenang, ya. Ada poster juga ya. Kemarin kan sudah nih poster ya, poster cerita. Iya. Nah, ini digunakan setelah poster ya, Bun. Jadi poster dulu baru ini. Oh iya, poster dulu. Baik. Demikian Ayah Bunda, terima kasih banyak Ibu Marti sudah memberikan ilmu yang sangat bermanfaat untuk kami para orang tua. Semoga Ibu Marti selalu diberikan kesehatan, Majaria atas ilmu-ilmunya yang sudah diberikan kepada kami. Nah, ada sesi foto ya Bunda. Mohon bersiap-siap untuk buka kameranya sebagai dokumentasi acara FKKS hari ini. Bu Mia yang mau ambil ya, punten. Atau siapa ya yang ini? Saya ganti background dulu, sudah ya? Sudah ganti background lagi. Ganti background, boleh yang mau siap-siap ganti background yang bisa. Untuk pertanyaan lanjutan atau ada masukan-masukan untuk FKKS, kegiatan kedepannya, boleh Ayah Bunda sampaikan kepada kelas masing-masing agar bisa, atau masukan dan kritikan untuk kami, termasuk acara hari ini. Kita siap-siap foto ya, sudah siap ya? Ibu guru yang mengambil foto, saya khawatir nggak dapat juga, saya cadangan deh. Ya, ikuti Baba saya, 1, 2, 3. 3 kali ya Bu, karena ini ada 1, 2, 3. Ya, 1, 2, 3. Ya, Bunda Mikael, nanti saya kasih link YouTube saya. Setiap hari Jumat insya Allah ada saya bagaimana cara mengajarkan literasi dan numerasi kepada anak-anak, nanti bisa ke kanal YouTube saya ya. Boleh, lewat Ibu Guru, Bu Marti. Terima kasih banyak. Alhamdulillah, Ayah Bunda, setelah selesai webinar hari ini, terima kasih Bu Guru TKIT Ikro sudah memfasilitasi kami juga untuk bisa mendampingi di rumah, belajar bersama ananda kami. Mari kita baca istighfar 3 kali dan doa kafaratul majelis. Allahumma wa bihamdik. Ya, alhamdulillah.
Terima kasih ya Bunda. Ibu Marti terima kasih banyak. Jazakillah khairan katsiron. Boleh open mic? Saya terasa Iya. bicara sendiri. Iya, iya, iya. Terima kasih Bunda. Maaf. Terima kasih Bunda. Terima kasih banyak Bu Marti. Assalamualaikum. Boleh pamit. Bu Guru. Aduh, jadi kangen. Aku nyapa aja. Nah, jangan lupa. Ah. Hai, Assalamualaikum, Fatih. Waalaikumsalam. Fatih. Ya, terima kasih Bu Mia dan Bunda semua. Mohon izin mau live dulu ya. Terima kasih Bu Marti. Tafadol. Assalamualaikum. Sampai bertemu lagi Bu Marti. Terima kasih Bu. Devi. Sampai bertemu lagi ya Bunda. Sampai jumpa. Terima kasih. Masukannya di grup. Assalamualaikum. Mohon maaf atas kekurangan saya hari ini. Terima kasih banyak semua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kan ini ya.